Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Pina. Gimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Ya Ibu izin ya, saya ingin menyampaikan kegiatan praobservasi yang mana tujuannya ini saya ingin bersama-sama dengan Ibu menyiapkan kegiatan observasi yang akan datang agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri gitu ya Bu. Baik. Sebelumnya, saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk di kegiatan praobservasi ini. Yang pertama itu, uh, tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai ketika kegiatan praobservasi apa saja? Baik Bu Pina, untuk ketercapaian yang ingin saya capai itu untuk dalam pembelajaran yang sudah saya rencanakan, itu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik itu dalam bentuk tabel, kemudian garis, batang maupun lingkaran. Kemudian tujuan yang kedua itu harapannya atau capaiannya peserta didik itu dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, garis, kemudian batang dan lingkaran. Baik, berarti ada dua ya Bu ya tujuan Baik. pembelajarannya. Yang pertama itu menganalisis hubungan antar data dengan cara penyajiannya. Betul. Kemudian yang kedua menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram diagram tabel, diagram garis, diagram batang dan diagram lingkaran. Betul. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini, arah pengembangan yang ingin Ibu hendak capai ke anak-anak itu seperti apa Bu? Baik, untuk arah pengembangan saya ke anak-anak itu, saya lebih menitik beratkan mereka dapat menyajikan data Bu dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, lingkaran, dan diagram garis. Kemudian saya juga menginginkan anak-anak itu dapat menganalisis atau menafsirkan suatu data, gitu, data-data yang sudah dalam bentuk diagram, baik itu lingkaran, baik itu garis maupun baik batang seperti itu. Baik, berarti arah pengembangannya bagaimana anak-anak bisa membaca diagram ya Ibu ya seperti itu. Iya. Dari tujuan dan arah pengembangannya ini ada strategi atau langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan? Baik, untuk strategi sendiri saya nanti menggunakan metode PBL gitu. Jadi anak-anak saya kelompokkan gitu secara heterogen, mulai dari sesuai dengan hasil diagnosis yang saya lakukan. Ya. Jadi anak yang mampu, kemudian yang berkemampuan sedang, sama yang masih sedikit kurang. Jadi saya gabungkan agar nanti mereka saling kolaborasi di situ. Untuk kegiatannya Bu, secara detail mereka nanti akan melakukan apa? Baik, untuk kegiatannya nanti mereka akan menganalisis suatu data secara kelompok. Nah, seperti itu pembelajaran yang saya berikan, mereka nanti menggunakan diferensiasi proses dan konten. Prosesnya tadi secara berkelompok, kemudian konten mereka bebas memilih belajar menggunakan cara sesuai dengan minat mereka, baik itu dalam bentuk video, mereka boleh searching, kemudian baik itu dalam bentuk bacaan di HP atau membuka buku itu juga boleh. Baik, untuk diferensiasinya itu berarti Ibu ada di diferensiasi proses dan konten. Betul. Ya. Dari semua yang sudah Ibu siapkan itu, indikator ketercapaiannya yang bisa diukur seperti apa? Untuk indikator ketercapaiannya ada dua ya Ibu. Nah, yang pertama berarti anak itu dapat membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram garis, dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. Kemudian yang kedua, indikator ketercapaian anak yang harus didapat itu mereka harus bisa membaca diagram batang, diagram kemudian diagram garis dan lingkaran tersebut. Jadi mereka bisa menganalisis atau menafsirkan. Oke Ibu, ini langkah-langkahnya sudah sangat terstruktur ya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, dari semua langkah-langkah ini sudahkah Ibu jadwalkan untuk dilakukan saat kapan? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini kebetulan ada di kelas 7 Ibu, dan itu akan saya laksanakan mudah-mudahan tidak meleset nanti pertengahan Agustus di semester ganjil ini. Oke Ibu, luar biasa, saya apresiasi langkah-langkahnya sudah sangat baik, juga strateginya juga
sudah sangat lengkap ya Bu ya. Saya harap sih nanti dari apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah Ibu harapkan, yang sudah Ibu siapkan gitu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama.